Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan pastinya semuanya kita semangat lagi untuk menjalani semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Baik kita yang sekolah online, saya harap kita semuanya juga semangat untuk mengikuti sekolah online, bahkan di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan menolong kami dan memimpin kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Dan pagi hari ini lagi, Tuhan beri kesempatan bagi kami semuanya untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang ada padaku. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, punya satu pertanyaan nih untuk adik-adik semuanya. Siapa di sini yang pintar matematika, yang suka berhitung? Pasti ada di antara kita yang suka matematika ya, yang suka berhitung. Nah, mau kasih satu pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Bisakah adik-adik menghitung 5 ditambah 2 sama dengan sisa 12? Sekali lagi ya, 5 ditambah 2 sama dengan sisa 12. Apakah adik-adik ada yang bisa menjawab pertanyaan Lose? Kalau kita belajar matematika, 5 ditambah 2 itu sama dengan 7 dong Lose. Masa ini 5 tambah 2, kok hasilnya sisa 12 lagi? Banyak sekali. Dari mana itu dapatnya? Nah, hari ini kita mau belajar ya adik-adik ya. Di dalam firman Tuhan, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ke-44. Tapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Ayat yang ke-34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat yang ke-41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Nah, adik-adik, ternyata 5 tambah 2 sisa 12 bakul itu hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya ya. Kalau kita ngitung-ngitung 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus akan pergi ke sebuah tempat. Ya, pergi ke sebuah tempat bersama dengan murid-muridnya. Tetapi karena pada saat itu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, banyak melakukan hal-hal yang besar, bahkan memberikan pengajaran-pengajaran, maka ada banyak orang dari berbagai kota ingin datang menjumpai Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke sebuah kota itu dengan menaiki perahu, orang-orang tersebut melalui jalan darat sudah tiba dan sampai duluan di tempat tersebut. Nah, maka Tuhan Yesus kaget, kok sudah ada banyak sekali orang-orang. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi mereka dan mereka juga mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengumpulkan semuanya orang-orang tersebut dan memberikan pelajaran dan pengajaran kepada mereka. Akan tetapi hari sudah malam ya. Kalau kita ya jalan lama, jalan jauh, apalagi sudah malam, pastinya lapar. Ketika semuanya itu lapar, tidak ada makanan,
dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana caranya? Mau beli pun pada saat itu tidak ada uang yang pastinya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, maka aku akan ambillah 5 roti dan 2 ikan itu. Dan ia akan menengadahkan ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti itu. Dan dibagi-bagikan kepada semuanya itu. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita belajar ya, apa yang ada pada kita saat ini. Mungkin adik-adik merasa bahwa saya ini masih kecil loh, saya ini tidak bisa apa-apa. Bahkan kalau saya memberikan persembahan pun masih sedikit. Kalau saya disuruh berdoa pun saya berdoa nggak bisa panjang-panjang loh, saya masih berdoanya yang sedikit-sedikit saja. Nggak bisa yang berkata-kata bagus seperti orang-orang yang lain. Nah adik-adik, ketika kita memiliki sesuatu yang senantiasa bisa kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita juga harus melakukannya itu dengan sungguh-sungguh ya. Bukan karena kita masih kecil, nanti tunggu kalau kita dewasa, kalau kita besar sajalah, baru saya mau pimpin doa di rumah. Kalau saya nanti besar sajalah, kalau saya banyak uang, baru saya mau memberi persembahan. Kalau nanti ajalah, kalau suaraku udah bagus, ya seperti artis-artis itu, baru saya mau menyanyi untuk Tuhan. Tidak demikian ya adik-adik ya. Apa yang ada pada kita, mari kita berikan kepada Tuhan. Ya, mari kita berikan kepada Tuhan. Walaupun kita bilang, itu enggak sebanding lah loh dengan orang-orang lain. Enggak bisa loh, enggak sebanding, enggak seberapa banyak dengan orang-orang lain yang mereka berikan, tetapi Tuhan bisa membuatnya menjadi besar. Tuhan bisa membuatnya menjadi sesuatu yang berguna, bahkan berguna bagi banyak orang. Maka adik-adik, mulai dari kecil ya, mulai dari sekarang. Kalau kita disuruh pimpin doa makan ketika makan bersama dengan keluarga, ayo pimpin doa. Ketika adik-adik disuruh berdoa untuk papa mama yang sakit, belajar untuk berdoa. Kalau adik-adik memiliki uang yang sedikit nih, sisihkan dari uang jajannya atau uang dikasih dari papa mama dan keluarga yang lain untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka berikanlah itu ya. Jangan harus menunggu ketika kita dewasa atau ketika kita sudah memiliki banyak uang atau ketika kita sudah mampu atau mapan ya, baru kita melakukan untuk Tuhan. Tidak ya adik-adik ya. Seperti 5 roti dan 2 ikan tadi, yang Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat dan bisa memberikan makan kepada 5.000 orang, maka Tuhan juga bisa melakukan perkara yang besar bagi kehidupan kita, sekalipun kita masih kecil. Nah, Rosa harap kita semuanya bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari ya, yang ada dalam diri kita, yang ada padaku. Mari kita berikan untuk Tuhan. Berikan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita lihat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun kami masih kecil, tapi kami rindu ya Tuhan Yesus untuk terus menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan untuk semua aktivitas kami sepanjang hari ini, baik dalam sekolah online kami, baik dalam semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami rindu ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.